Makna bulan Ramadan bukan hanya bicara soal menjalankan ibadah puasa dan tarawih setiap hari. Lebih dari itu, Ramadan juga bicara soal bagaimana kita mengisi keseharian kita agar mendapatkan pahala Ramadan yang berlipat ganda. Bulan Ramadan juga bisa kita jadikan sebagai bulan untuk meriset segala kebiasaan buruk yang telah kita lakukan selama 11 bulan terakhir. Mulai dari pola tidur, pola makan, hingga hubungan dengan Allah, yang kadang terlupakan karena terlalu fokus pada dunia. Selain itu, bulan Ramadan juga memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki cara mengatur keuangan. Jika sebelumnya kita terlalu impulsif, atau bahkan tidak punya kebiasaan mengatur keuangan yang baik. Di bulan Ramadan kali ini, mari kita sama-sama manfaatkan setiap momennya untuk mengubah diri menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ada 4 prinsip dalam mengatur keuangan dalam Islam. Keempat prinsip ini membantu kita untuk mengatur keuangan dengan lebih baik dan menjadikan segala bentuk rezeki yang kita dapatkan menjadi lebih berkah. Ini dia daftar keempat prinsip utama mengatur keuangan dalam Islam. Prinsip pertama yang harus diperhatikan adalah sumber harta dan bagaimana kita mendapatkan harta tersebut. Apakah cara kamu mendapatkan harta adalah dengan melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah, atau sebaliknya? Hal ini menjadi penting karena Islam sangat memperhatikan bagaimana kita mendapatkan harta. Jody mengatakan, cara mendapatkan harta yang halal juga diatur dalam Qs Al-Baqarah 168 yang artinya wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi, usahakan hindari mendapatkan harta dari menipu orang, perjudian, garar, konsep berjualan yang tidak jelas dengan barang atau jasa yang tidak pasti, riba, dan zolim. Sebelum menggunakan harta, ada baiknya untuk kita terlebih dulu sucikan harta dengan zakat, infak, dan sedekah. Terlebih, buat kamu yang sudah mendapatkan penghasilan dan sudah mencapai nisyab dalam waktu 1 tahun bekerja, kamu bisa mulai mengalokasikan sebagian pendapatanmu untuk infak ataupun sedekah. Setelah itu, barulah kita kelola uang kita untuk kebutuhan sehari-hari, agar tidak terlewat, kita bisa memasukkan ke dalam anggaran pengeluaran kita. Dalam kaidah syariah, terdapat prinsip khusus yang diterapkan dalam mengelola harta, yaitu prinsip prioritas atau aulawiyat. Dalam prinsip ini, kita dianjurkan untuk mengurutkan kebutuhan hidup menjadi daruriyah primer, hajiyah sekunder, tahnisiyah tersier. Prinsip ini bisa diterapkan oleh kita semua, tapi yang harus kita ingat adalah bahwa setiap orang atau keluarga punya acuan yang berbeda-beda dan bagaimana mereka menentukan pengeluaran mana yang termasuk primer dan sekunder. Sesuaikan dengan prioritas masing-masing dalam mengelola harta, ya. Prinsip terakhir adalah bicara tentang bagaimana membelanjakan harta. Ini tentu bagian yang paling menantang, mengingat banyak dan besarnya godaan di luar rumah, mulai dari lifestyle sampai produk keuangan syariah, mulai dari tabungan hingga investasi pasar modal. Keempat prinsip tersebut kemudian menjadi siklus yang akan terus berjalan, dan ujung dari semuanya adalah bagaimana kita mampu ikhtiar, berpegang teguh pada tekad untuk menggapai keberkahan, juga menjalani hidup penuh ketenangan sesuai dengan syariah Islam, demi mencapai segala tujuan keuangan yang diberkahi Allah. Nah, itu dia penjelasan terkait 4 prinsip mengatur keuangan dalam Islam. Agar menjadi pahala jariah, kamu bisa bagikan informasi bermanfaat ini sebanyak-banyaknya.